Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengguyur dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia (BI) ke 5 bank nasional. Suntikan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan bertujuan menghidupkan aliran kredit dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu menggelar dana segar dari Bank Indonesia ke 5 bank nasional sebesar 200 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mulai mentransfer uang 200 triliun rupiah ke 5 bank pada Jumat kemarin. 5 bank tersebut diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing menerima 55 triliun rupiah. BTN menerima 25 triliun rupiah dan BSI 10 triliun rupiah. Kan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan ini sudah disalurkan ya. Kok insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, semuanya bersebutkan ya. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi ini kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Nggak ada, begini kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Kan ada cost 4 karena ya costnya. Kalau dia nggak keluar ngelain kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Menurut Purbaya, 5 bank yang menerima dana segar itu secara otomatis akan mengelola dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Suntikan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan bertujuan menghidupkan aliran kredit dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Lantas, akankah dana 200 triliun rupiah ini membuat perbankan agresif menyalurkan kredit dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana segar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia BI ke 5 bank nasional. BRI, Mandiri, dan BNI masing-masing mendapatkan 55 triliun, BTN 25 triliun, dan BSI 10 triliun rupiah. Tujuan penempatan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan untuk menghidupkan aliran kredit dan menggerakkan perekonomian nasional. Lantas bagaimana mekanisme dan dampaknya? Kita akan membahas bersama pengamat ekonomi UI, Prof. Telisa Aulia. Selamat sore, Prof. Telisa. Selamat sore, Pak Dit. Baik. TV One. Selamat sore. Prof. Telisa, Anda melihat langkah dari Menteri Keuangan yang menggelontorkan, mengguyur dana 200 triliun rupiah ke 5 bank ini seperti apa? Ya, tentunya pertama kita apresiat ada terobosan ya di awal. Nah, namun memang perlu untuk didalami lagi bagaimana agar kebijakan ini efektif dan langsung menyentuh akar permasalahan yang diharapkan oleh masyarakat. Itu langsung dirasakan. Jadi tadi kan kuncinya ini memberikan dana ke bank, terus kemudian oleh bank nanti akan disalurkan menjadi kredit. Jadi masyarakat lebih mudah mendapatkan kredit, lebih murah juga. Dan peningkatan kredit itu bisa meningkatkan investasi, konsumsi, sehingga permintaan masyarakat, daya beli masyarakat, dan perusahaan juga dari sisi investasi akan lebih bisa ekspansif. Nah, kemudian itulah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi memang mekanisme transmisinya sebetulnya cukup panjang, tapi diharapkan itu setidaknya menjadi angin segar. Pertama, memberikan angin segar di market yang selama ini kan agak kurang nih dampak berita-berita yang bisa mengenerate stimulus begitu. Jadi once ada stimulus biasanya market itu merespon. Pertama itu, tapi nanti setuju banget bahwa mekanismenya harus betul-betul didesain dengan baik supaya ini betul-betul efektif dan dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya memperbaiki likuiditas perbankan tapi juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat di sektor real yang saat ini memang sedang membutuhkan dana tersebut. Tapi apakah ini juga akan membuat bank ini agresif untuk menyalurkan kredit ke masyarakat tadi? Nah, itu dia. Itu kan asumsinya bank akan menyalurkan. Nah, bank akan menyalurkan, asumsi lainnya ada permintaan dan nasabahnya sendiri tetap memenuhi kriteria sesuai dengan manajemen resiko. Karena kan bank selalu
mazhabnya adalah resiko dan risk dan return kan, selalu seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa kesiapan dari sektor real untuk menyerap dananya sendiri, nasabah-nasabahnya itu memenuhi kriteria dan seterusnya, itu juga harus didorong dengan ekosistem yang lebih luas. Jadi tidak hanya dari ekosistem perbankan itu sendiri. Jadi itu yang harus betul-betul jadi ini harus kerja bareng. Jadi dan tadi harapannya si perbankan ini betul-betul menyalurkan ke sektor real sehingga tidak berputar di pasar keuangan saja. Kalau berputar di pasar keuangan tadi kan beli SBN, beli SRBI dan seterusnya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Makanya Pak Menteri sendiri kan menyampaikan ini tidak boleh digunakan untuk instrumen keuangan. Betul. Nah, tetapi tadi bank kan selalu berhitung nih antara risk dengan returnnya. Nah, apabila returnnya itu di sektor real itu belum terpenuhi, nah itu yang menyebabkan mungkin perbankan menahan. Nah, jadi kuncinya juga bank ini akan cepat atau tidak. Nah, jadi harus lihat neraca bank itu sendiri dan kondisi perbankannya sendiri. Nah, makanya sebetulnya pemilihan 5 bank ini, cuma kan ini sudah ditentukan ya. Tadi kalau tidak salah sudah keluar draft peraturannya. Sebetulnya penentuan 5 bank ini seperti apa? Karena gini, bank-bank mana yang kesulitan likuiditas, bank-bank mana yang selama ini penyaluran kreditnya itu masih kurang sehingga perlu didorong. Nah, jangan sampai yang sudah berlebih ditambah lagi. Jadi kami ingin mengetahui juga sih apakah dalam desain kebijakannya penentuan 5 bank ini sudah berdasarkan kepada penelitian. Karena kalau saya melihat bank yang harusnya diinjeksi, satu bank yang kesulitan likuiditas, yang kedua bank yang mungkin penyaluran kreditnya masih kurang sehingga bisa didorong, atau yang ketiga, bank yang sudah punya peluang nasabah yang bagus sehingga dia sudah punya portfolio kredit yang bagus. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa bank yang LDR-nya itu sudah 90% sudah jenuh. Mereka butuh dana segar. Ada bank-bank kecil, nah itu kenapa tidak masuk gitu. Jadi ini malah bank-bank besar kan sebetulnya. Ya harapannya mungkin bank besar itu sudah lebih siap dan seterusnya. Dan ini kan kalau Bank Himbara, bank milik pemerintah sehingga koordinasi lebih mudah dilakukan. Betul, itu bisa dipahami, tetapi ada juga bank-bank yang lain. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah dana-dana ini kalau bisa itu juga menyentuh ke bank-bank lain. Jadi tidak hanya bank-bank besar ini. Supaya tadi efeknya BPR sendiri kan lagi megap-megap likuiditasnya, padahal si BPR ini kan bisa lebih dekat menyalurkan juga kepada kredit rakyat. Dia akan lebih sangat membutuhkan, gitu loh. Jadi artinya bahwa harapannya ada multiplier efek ke bank-bank kecil juga ataupun bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas seperti itu. Untuk dampak secara nyata di sektor real dan di sektor finance sendiri seperti apa? Ya, saya tadi sudah menghitung, kebetulan ya, kami berusaha menghitung secara angka. Jadi nanti kita akan ada injeksi 200 triliun. Nah, ini akan meningkatkan uang primer kita sekitar 10% ya, dari yang tadinya ini sehingga menjadi sekitar 2000, tadinya 1.900-an jadi 2.120 triliun. Jadi uang primer akan bertambah. Terus kemudian dari sisi estimasi kepada peningkatan M2 itu diperkirakan akan naik dari 9.500 menjadi 10.200 dengan asumsi money multiplier-nya itu ada sekitar 4,85 dan pertumbuhan M2 akan jadi 6,3%. Nah, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, bisa naikin pertumbuhan ekonomi berapa? Nah, tadi kami coba memodelkan ya, tentu model ini ada asumsi-asumsinya. Nah, ini kira-kira bisa menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita itu maksimum. Kalau betul-betul efeknya maksimum ya, itu bisa sekitar 1,5 sampai 1,8% kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi kalau misalkan sekarang 5, nah itu bisa 6,5 atau 6,8 apabila itu maksimum. Tapi kan itu dengan asumsi kreditnya berjalan lancar, transmisinya smooth dan seterusnya. Baik, itu hitung-hitungan secara ekonomi yang mungkin tidak semua orang paham soal bahasa itu. Tapi kalau dampak tadi di sektor real dan nyatanya, di sektor real dan sektor finance-nya itu seperti apa? Kalau yang bisa diterima oleh masyarakat secara awam nih, Prof? Iya, jadi kalau kita lihat adalah masyarakat ini kan tadi lebih mudah untuk mendapatkan kredit. Itu yang pasti dirasakan. Nah, cuma pertanyaannya tadi kan gini, kredit itu digunakan untuk apa sih oleh masyarakat? Satu, untuk konsumsi, kedua untuk modal kerja, ketiga untuk investasi. Nah, jadi harapannya ini adalah bisa mendorong bagaimana masyarakat itu melakukan konsumsi, kemudian bisa meng-create kredit investasi. Nah, kalau kredit investasinya bagus, investasi akan baik. Nah, investasi baik itu harapannya menyerap lapangan kerja kan. Nah, jadi kalau usaha itu tumbuh, maka akan menyerap lapangan kerja. Nah, kalau lapangan kerja itu kan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Tetapi again, ini semua mekanismenya itu nggak bisa dalam semalam ya. Semua mekanisme transmisi itu di pasar keuangan aja antara satu sektor keuangan dan keuangan lain itu kadang butuh waktu sekitar 5-6 bulan. Belum ke sektor real. Sektor real itu jedanya bisa 1 tahun, 2 tahun. Makanya kapasitas penyerapan absorption capacity di sektor realnya itu tetap perlu diperbaiki juga, terutama iklim investasi. Jadi bagaimana agar kredit investasi itu bisa terrealisir meningkatkan investasi? Iklim investasinya yang harus diperbaiki. Perizinannya dipermudah. Selama ini kan banyak izin-izin yang masih lama. Nah, itu dipercepat.
kemudian kepastian hukum, faktor-faktor institusional lah yang selama ini menjadi hambatan kita. Kemudian sangat mendukung juga dengan program Pak Menteri baru bahwa akan korupsi akan lebih pengawasannya akan lebih ditingkatkan lagi atau penegakan hukumnya. Nah, sehingga pengusaha pun menjadi percaya kepada Indonesia. Jadi efeknya itu short term dan long term. Jadi short term market kan kemarin IHSG menghijau begitu ya, karena harapannya ini ada stimulus-stimulus gitu loh, karena ingin didorong nih yang tadinya bottleneck apa, nah itu didorong seperti itu. Jadi cuma tadi kami masukannya adalah lebih detail lagi sehingga dan mengajak masyarakat juga untuk ngobrol apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah kredit atau selama ini masyarakat tuh kendala dalam melakukan atau mengakses kredit itu apa dari sisi prosedurnya yang terlalu rumit atau seperti apa, terutama misalkan kayak agunan kayak gitu. Nah itu faktor-faktor adanya pinjol kemudian lain-lain itu menyebabkan masyarakat sekarang banyak masuk ke SLIK misalkan ke daftar hitam. Nah mereka jadi nggak bisa pinjem. Betul. Nah ada pertanyaan apakah dengan dikucurin ini terus kemudian masyarakat yang tadinya di SLIK bisa dapat atau tidak. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak hal yang memang di sektor mikronya dan di sektor realnya itu harus dibenahi sehingga ini menjadi matching, menjadi ketemu dan antara demand supply dan kemudian program ini bisa berjalan secara efektif seperti itu. Nah, jadi bagaimana sebetulnya pemerintah ini dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan ke 5 bank tadi ini dapat bergerak secara produktif, bukan hanya untuk tadi memperbaiki neraca bank tadi yang seperti Anda katakan di awal. Iya. Nah, di Bank Indonesia itu sebetulnya ada kebijakan namanya macro prudential policy. Nah, biasanya ada misalkan GWM yang di-tie dengan LDR. Nah, jadi kalau misalkan nanti pertumbuhan kredit bank ini ke sektoril yang lagi diprioritaskan, misalkan ke kredit sektor kredit karya, itu kemudian bisa berjalan dengan bagus. Nah, nanti GWM-nya didiskon seperti itu. Jadi ada insentif. Biasanya bank itu akan bergerak kepada insentif itu. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah macro prudential policy, salah satunya itu giro wajib minimum yang di-tie sama LDR, jadi sama loan to deposit, jadi atau sama pertumbuhan kredit. Jadi misalkan kalau pertumbuhan kredit ke sektor prioritas itu berjalan dengan baik, nanti banknya bisa didiskon GWM-nya seperti itu. Nah itu akan semakin mendorong bank untuk ini. Jadi memang namanya insentif disinsentif. Pak Menteri Keuangan yang baru kan juga memang menyampaikan kita akan selalu menerapkan yang namanya insentif dan disinsentif. Tapi kemudian harus disertai dengan kayak program Pak Menteri itu bagus tuh. Di setiap KL apa kendala belanjanya misalkan. Nah, harus ada pendampingan juga di himbara-himbara ini supaya ketika mereka menyalurkan kredit ada insentif-insentif tadi untuk berjalan juga bagaimana nih kredit ke sektor apa. Jadi ada pengawasan dan feedback. Dan kemudian juga untuk meminimalisir dampak ini ke inflasi. Yang dikhawatirkan kan sekarang banyak beredar ke inflasi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini juga mengganggu ya dari sisi harga dan seterusnya. Nah, kebijakan ini supaya tidak ke inflasi memang kita suplainya harus kita dorong ke produksi, ke sektor produksi. Kemudian yang kedua, supaya ini tidak terjadi inflasi, harus ada juga mitigasi dari sisi bahwa ini jangan sampai tadi bubble harga aset saja yang terjadi sehingga akibatnya itu juga biasanya akan menekan kepada inflasi. Nah, itu harus disertai juga dengan kebijakan pengendalian harga pangan misalkan. Karena sekarang misalkan beras sendiri kan harganya lagi naik gitu kan. Nah, itu stoknya ada banyak permasalahan di sektorilnya. Nah, itu harus dibenahi juga di sektorilnya. Jadi ini betul-betul kerja bareng, kerja bersama yang itu betul-betul mensinergikan antara moneter, fiskal dengan kebijakan struktural agar dalam satu ekosistem yang terintegrasi seperti itu. Dan pengawasan-pengawasan harus dilakukan kayak akan setiap KL katanya akan didampingi yang KL mana nih yang masih bottleneck yang penyerapannya kurang. Nah, itu apa akan didorong seperti itu. Nah, itu jadi artinya dana-dana ini supaya betul-betul menciptakan multiplier efek yang maksimal. Seperti Jadi itu. menurut Anda langkah ini sudah tepat, kebijakan ini sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi berapa? 1,6 sampai 1,8%? Iya, 1,5 sampai 1,8 tadi. Ya. Apakah ini sudah langkah yang tepat? Iya, pertama sih kita apresiasi tadi ya ada inovasi ya. Nah, tepat atau tidaknya itu sebetulnya nanti akan dijawab ketika dalam mekanismenya, pelaksanaannya. Kalau secara konsep oke, tapi tadi jangan lupa juga resiko harus tetap kita jaga dalam arti bahwa tidak berarti ini jor-joran kemudian kita akan takut nih kayak subprime mortgage dan lain-lain ya, itu ada spekulatif bubble di kredit market dan seterusnya. Nah, makanya di situ tugas dari Bank Indonesia sendiri untuk menjalankan macro prudential policy untuk mengerem apabila terjadi overheat. Nah, jadi jangan sampai terjadi overheat. Nah, sarannya adalah kebijakan ini nanti bisa dilakukan secara bertahap atau staging. Jadi lihat dulu, evaluasi dulu. Jadi jangan langsung gitu loh, brek gitu ya. Mungkin ada stagingnya dulu. Mungkin pertama 50T dulu.
ke beberapa bank gitu kan. Nanti dilihat lagi di fase pertama. Nah, nanti apa evaluasinya? Iya, karena nanti kita akan evaluasi, jangan sampai tadi ini creates inflation atau meng-creates ketidakpastian yang kemudian itu malah bisa hampers kita akan lebih ada dampak negatifnya untuk kita. Jadi dan komunikasi kebijakan sih harapannya nanti Pak Menteri baru juga ada forum-forum kepada para ekonom, pengusaha dan masyarakat untuk bisa memberikan masukan. Karena kan dari level policy making ya ini sudah bagus gitu, tetapi akan lebih bagus lagi kalau ada masukan-masukan sehingga smart street ya biasanya disebutnya. Jadi ada masukan-masukan sehingga itu kemudian implementable dan kemudian juga ada sense of belonging dari masyarakat untuk mensukseskan program ini. Baik. Nah ini jika kebijakan ini misalnya gagal menggairahkan kredit, kemudian menumbuhkan ekonomi, langkah antisipasi apa yang harus juga dilakukan? Kan ini harus juga dilihat kan? Betul. Ya kita berharap jangan sampai gagal ya. Betul. Tentu kita berharap positif. Ya, berharapnya positif. Makanya tadi antisipasi yang harus dilakukan adalah kebijakan ini harus dilakukan secara staging. Sekali lagi untuk ada evaluasinya. Kan kalau ada staging kita bisa ada perbaikan. Betul. Ada fase 1, masih versi 1.0. Ya. Nah nanti, ternyata dari sini ini yang harus diperbaiki. Nanti ada versi 2.0. Nah itu baru, kalau seperti itu kan kemungkinan gagal akan lebih sedikit. Betul. Terus yang kedua ya tadi ada forum-forum masukan sehingga nanti ini bisa mendapatkan masukan dari masyarakat seperti apa ya, smart street tadi. Dan kemudian ini kan juga banyak nih Gen Z, milenial yang juga diaspora dan sebagainya, itu pasti banyak ide-ide. Nah itu mudah-mudahan pemerintah ya tentu dengan mix and match-nya dan kemudian tentu dengan desain yang jelas ya, itu nanti akan menerima masukan-masukan ini, tapi ada suatu teknokratik yang jelas begitu kan. Dan kemudian yang ketiga sih untuk memitigasi ini adalah tadi harus ada check and balances. Jadi artinya bahwa nanti DPR, kemudian Bank Indonesia, OJK ya, yang di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu tetap harus menjaga stabilitas sistem keuangan kita ya. Jadi fiskal kita terjaga tetap, kemudian moneter juga tetap terjaga. Ya jangan sampai ekspansif bagus, tapi kalau over ekspansif dan overheating itu ada resiko. Begitu kan. Jangan sampai kita hard landing juga gitu. Pelajaran kan dari berbagai pelajaran ya, dari berbagai GFC, krisis dan seterusnya itu kita nggak boleh terlalu spekulatif bubble kan. Nah jadi untuk mengurangi spekulatif bubble boom and bust itu kita harus hati-hati, manageable, tapi tetap tadi kan karena ini nuansanya adalah stimulus dan ekspansif. Nah, stimulus-stimulus yang ini juga diharapkan bisa menyasar kebutuhan dari masyarakat. Kan akan ada juga tuh kebijakan seperti PPH yang ditanggung pemerintah nih, akan ada baru PPH-nya katanya kalau tidak salah kemarin wacananya adalah kepada pegawai restoran dan hotel. Nah, harus dipikirkan juga bagaimana dengan misalkan sektor informal, mungkin PPH di sektor informal yang lebih ringan untuk mereka, karena kan kita tahu di sektor informal ini yang kemarin juga berdemonstrasi kan banyak juga dari sektor informal. Makanya penyelesaian kepada sektor informalnya itu sendiri, karena kalau sektor informal ini bisa baik, kemudian dia bisa naik kelas jadi formal, kemungkinan penyerapan dari kredit itu juga akan semakin tinggi. Jadi uangnya betul-betul bermanfaat seperti itu. Betul. Kebijakan baik ini juga harus didukung dengan langkah yang optimistis tadi dan juga banyak hal yang harus diperhatikan agar ekonomi rakyat dapat bergerak dengan baik. Terima kasih pengamat ekonomi UI, Prof. Telisa Aulia telah berdialog bersama kami.